pemirsa, bertemu lagi bersama saya Minas Izazil Azri yang akan menemani Anda membagi informasi aktual dan terpercaya pada program Newslands TV. Pemirsa, dalam upaya menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengecarkan program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kegiatan ini dilakukan berlokasi di alun-alun Kota Bogor pada Rabu 23 April 2025. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi hari untuk mendapatkan bahan pangan seperti beras, telur, daging ayam, minyak goreng, hingga bahan pokok makanan lainnya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. GPM itu kepanjangannya Gerakan Pangan Murah, ya, dalam rangka kalau tujuannya sebenarnya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kita mendekatkan pangan ke masyarakat agar lebih mudah dijangkau aksesnya dan harganya lebih murah harusnya daripada pasaran. Oke. Selain itu, kalau untuk hari ini, itu GPM ini diadakan dalam rangkaian juga memperingati Hari Kartini. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor, Bulog, serta Kementerian Pertanian dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain berbelanja, warga juga diberikan edukasi mengenai konsumsi pangan sehat dan beragam, yang diharapkan mampu membentuk pola konsumsi lebih bijak di kalangan masyarakat. Kami diundang, Dinas Pertanian juga. Kami diundang dari Pak Kepala Kabin Dinas Pertanian ke grup Pasar Tani. Kami dalam mitra Pasar Tani, mitra Dinas Pertanian. Ada manfaat nggak Pak acara ini untuk usaha Bapak? Ya manfaat ada ya, manfaat membantu UMKM Kota Bogor, manfaatnya ada, seperti ada buat ngasih banner kita juga kita ke masyarakat. Ada pengaruhnya juga nggak Pak untuk usaha Bapak dikenal sama banyak orang? Ada pengaruhnya dampaknya ya biasa. Jualan itu kan jual sehari-hari di BSI ya, orang yang indah kami karena ada acaranya terbantu juga. Biasanya Bapak acara ini per tahunan apa ada acara rutin lagi? Nah, nanti tanggal 27 kami di IPB, tanggal 29 lagi di Sempur, tanggal 23, 4 di IPB juga. Fokusnya ke sayur ya. Sayurnya segar, lebih murah dibandingkan di pasar. Ini juga, ini cuma 10.000. Kalau di pasar mungkin bisa 20.000, kami kalau belinya ini 5.000. Terus minumannya juga segar. Murah sih. Kami dari Jakarta. Oh jauh banget. Jauh banget ya Bu ya. Naik kereta cuma mau lihat-lihat kulineran, habis dari itu apa namanya Jalan Surya Kencana. Lihat ada. Berita selanjutnya, informasi dari Jakarta. Kabar baik bagi para pengguna Transjakarta, mulai hari Kamis 24 April 2025, rute baru Transjakarta yang menghubungkan Alam Sutera dengan Blok M resmi beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta bersama Direktur Utama Transjakarta di halte Blok M. Peresmian rute Transjakarta Alam Sutera bisa menjadi solusi mobilitas warga yang selama ini harus berganti moda transportasi beberapa kali. Dengan tarif reguler Transjakarta, rute ini menawarkan perjalanan yang nyaman, efisien, dan ramah lingkungan dengan armada bus berstandar Euro 5. Jam operasional dimulai dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, dengan frekuensi keberangkatan setiap 10 menit sekali. Jadi sebetulnya rumahku kan dekat Alam Sutera ya, dekat Mall Alam Sutera. Nah ini kayak kebantu banget kalau lagi main ke Blok M, terus juga transportasi dari Alam Sutera ke rumahku juga gampang, jadi turunnya deket gitu kan. Nah dari Blok M langsung ke Alam Sutera itu rute yang sangat membantu sih kalau untuk aku pribadi ya. Iya merasa terbantu sekali karena kayak itu tadi rutenya kan langsung ke Alam Sutera gitu. Karena sebelumnya juga belum ada ya. Dulu pernah ada kalau nggak salah tuh ke arah Poris tapi udah dibatalin. Nah ini ada diadain lagi ke Alam Sutera, pasti sangat membantu ya. Apalagi rutenya di Alam Suteranya itu juga banyak titik haltenya gitu ya, pemberhentiannya. Warga menyambut baik kehadiran rute ini, terlebih karena mempermudah akses ke kawasan perkantoran, pendidikan, hingga pusat hiburan di Jakarta Selatan. Untuk Alam Sutera ke Blok M-nya
sekitar 1 jam lebih. Per bisnya itu sekitar, kalau hari biasa ya, hari biasa sekitar 20 menit per bis. Ya, kalau untuk hari weekend 30 menit per bis. Ini masih disebut hampir lancar sih, cuman kalau untuk sore ya, sore kan jam kerja, jam pulang kerja, jadi macet total. Biar mempermudahkan jalur karena Solo juga banyak warga sana warga Alam Sutra ya, jadi lebih mempermudah aja. Berarti banyak rekomendasi gitu ya? Banyak permintaannya? Banyak juga permintaan dari netizen. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Winas Izazil Azli melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Winas Izazil Azri yang akan menemani Anda membagi informasi aktual dan terpercaya dalam program Newsline. Pemirsa, beralih ke berita pertama datang dari Jalan Arya Suryalaga, Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, di mana sebuah kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas dan merembet ke asrama putra sebuah pusat pelayanan gria ramah anak. Pada Selasa siang 29 April 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung, seluruh 12 anak yang menghuni asrama putra berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 250 juta setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Terlihat kobaran api membumbung tinggi dari atap gudang yang semula digunakan untuk menyimpan kasur-kasur bekas. Anak-anak panti asuhan tampak panik, berlarian keluar ketika petugas memanggil dan membimbing mereka menjauhi titik api. Mungkin kalau secara kronologi pasti kita belum bisa memastikan apakah itu sesuatu penyebabnya itu dari apa. Cuman ada anak yang lari ke kantor bahwa mengabarkan ada api dari gudang belakang. Dan setelah itu teman-teman meninjau api sudah besar. Jadi kalau penyebab pasti kami belum bisa memastikan dan kami juga belum menginvestigasi lebih lanjut ya mengenai hal itu. Alhamdulillah mereka sangat antusias membantu dalam artian karena ini musibah dan perlu bantuan. Peran aktif masyarakat saya ucapkan terima kasih. Adakah korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Apa saja kerugian ini, Pak? Kerugian hanya dari segi material aja mungkin. Dari segi fisik bangunan. Yang lain-lain tidak ada. Alhamdulillah ya, tim damkar beserta teman-teman itu sangat cepat tanggap dan akurat. Jadi lebih ke pemadaman cepat. Kurang lebih jam 1 ya, jam 13. Jam 13. Jam 13. Kurang lebih jam 13. Baru terindikasi baru harus pendek ya. Oh, harus pendek. 4 unit damkar bergerak cepat menyemprotkan air ke titik api yang sudah menjalar ke bagian asrama. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus panti terlihat membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya hingga bantuan profesional tiba. Berita kedua, Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu atau AMBB menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian Polresta Bogor Kota saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor. Pada Jumat 25 April 2025, unjuk rasa tersebut dilatar belakangi oleh permintaan masyarakat untuk menurunkan direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya dan tuntutan untuk menutup pasar jam 2 karena beroperasi tanpa izin, sehingga melanggar aturan yang berlaku. AMBB menegaskan bahwa demonstrasi dengan tindakan yang menurut mereka tidak semestinya terjadi di negara demokrasi. Dalam rekaman yang beredar, polisi tampak membentuk barikade untuk membubarkan massa yang menutup jalan. Ivan Yoga, ketua AMBB, mengecap penggunaan kekuatan berlebih tersebut. Kami melakukan unjuk rasa dengan damai, justru mendapatkan tindakan represif yang seharusnya tidak ada di NKRI. Ya mungkin karena saling dorong-dorong mungkin ya, kepicut emosi, sudah itu terjadilah begitu. Kalau untuk mahasiswa tidak disalahkan lah, itu harus dibenarkan mahasiswa, karena dia membela untuk kebijaksanaan dalam pemerintah. Seharusnya berjalan dengan damai, namun tidak sesuai dengan rencana. Hampir seluruh kawan-kawan saya mengalami cedera, mulai dari kaki sampai kepala semua ada cedera. Termasuk saya tadi sudah berapa kali dikeroyok, berapa kali lari. Tentu kami dari aspirasi masyarakat Bogor Bersatu AMBB mengecam tindakan
pihak kepolisian hari ini. Beberapa peserta terlihat terdesak ketika barisan polisi mundur untuk membubarkan kerumunan. Pemirsa, itu tadi dua berita pagi ini, kebakaran di Panti Asuhan Bogor Barat dan reaksi ANBP terhadap penanganan unjuk rasa oleh Polresta Bogor Kota. Terima kasih telah menyaksikan Newsline. Saya Wineski Zazil Azri, selamat pagi dan sampai jumpa di edisi berita berikutnya. Halo Sobat Newslands, liburan kini bisa diisi dengan hal yang bermanfaat dan juga menyenangkan di destinasi agrowisata Kirai Green Sentul, berlokasi di Jalan Raya Bojongkoneng, Gunung Geger, Kabupaten Bogor. Hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta melalui Tol Jagorawi. Tempat ini menyuguhkan pengalaman belajar dan rekreasi di tengah alam terbuka yang asri. Langsung saja, kita sambut reporter kami, Wines, yang sudah berada di lokasi. Terima kasih Revan. Halo pemirsa, saya Wines. Saat ini saya sudah berada di Greenhouse Kirai Green Sentul, tepatnya di Gunung Geger. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan dan melihat-lihat apa saja yang ada di dalam greenhouse ini. Dari hiruk pikuk perkotaan, cuma butuh 1 jam nih dari Jakarta buat sampai ke Kirai Green Sentul, sebuah tempat edukasi pertanian yang ada di Bukit Geger, Sentul, Kabupaten Bogor. Bisa sambil hiking, udaranya yang sejuk, pemandangan yang asri di atas bukit. Siap banget buat weekend seru sambil belajar pertanian hidroponik. Sekarang kita melipir ke dalam greenhouse. Saat masuk, kita diperlihatkan barisan rak-rak tanaman hidroponik dengan air yang mengalir rapi, bersih, dan hijau, dipenuhi berbagai macam tanaman. Kira-kira ini dibangunnya sejak kapan ya Mas? Ini sekitar 2019-an kali ya, pas COVID gitu. Tanamannya yang ada di sini apa saja sih Mas? Kalau di sini mayoritasnya sebenarnya selada, cuman seladanya agak kurang jadi dimasukin kayak romen, siomak, bayam, kangkung. Oke, nanti ini proses penanamannya itu gimana Mas? Dari bibitnya mungkin? Dari nyemai itu ditutup pakai plastik hitam 2 hari, nah, supaya pecah benihnya. Nah, setelah itu masuk ke meja rasmai sampai muncul daun keempat atau sekitar 2 mingguan kurang. Jadi tiap itunya tuh beda-beda, pindah-pindah terus. Oke Mas, kira-kira media tanam apa sih Mas yang digunakan untuk tanaman-tanaman ini? Jadi media tanamnya cuma menggunakan rock wool sama air ngalir gitu. Oke, ada nutrisi tertentu nggak Mas biar tanaman ini tumbuh subur? Pastinya ada. Kita beli udah diracik itu AB mix, jadi di sini udah ditinggal nyairin doang, dilarutin. Kira-kira berapa lama waktu panen penanaman ini sampai siap untuk dijual? Itu tergantung sayurnya ya. Kalau selada umumnya 48 hari, cuman kalau sayuran yang paling cepat tuh kangkung 21 hari udah bisa panen. Ini hasilnya diimpor kemana Mas? Kalau kita ke Sentul yang rutinnya, kalau seminggu sekali ada jualan ke Jakarta juga. Menurut Mas, keuntungan dari hidroponik dibanding pertanian konvensional apa aja sih Mas? Kalau kelebihannya ya? Kalau kelebihannya ya mungkin gak harus nyangkul gitu-gitu ya, lebih praktis lah. Sama nggak pakai semprotan kimia gitu. Biasanya di sini kira-kira banyak turis atau pengunjung-pengunjung lain itu di waktu kapan Mas ramenya? Ya, paling waktu libur doang sih. Kalau lagi rame yang hiking gitu. Kalau yang sengaja kesini juga terlalu ini. Jadi di sini ada nggak Mas buat edukasi masyarakat, mungkin studi tour dari anak-anak apa gimana? Ya mungkin kalau untuk pembelajaran mungkin ya, kalau yang hobi bertani boleh juga main ke sini. Kira-kira Masnya ini yang selada di sini udah berapa lama Mas panennya? Ini udah bisa dipanen belum Mas? Belum, ini sekitar semingguan lebih lagi lah. Oke. Jadi kalau di Sentulnya tuh di mall gitu ya Mas atau di pasar-pasar? Kadang ke resto, kadang ke supermarket gitu. Kadang langsung ada yang customer buat konsumsi. Ini jualnya langsung per berapa kilo Mas? Yang ke Sentul tuh per kilo, kalau yang ke Jakarta tuh per 250 gram. Dengan lahan sempit, petani pun bisa panen raya
menggunakan metode hidroponik. Dengan berbagai macam manfaat, salah satunya adalah hemat air yang ramah lingkungan, sehingga metode hidroponik ini lebih praktis. Nah pemirsa, setelah melihat-lihat tanaman yang ada di sini seperti bayam, selada, kangkung, dan lain sebagainya, bagi kalian yang penasaran dan ingin belajar tentang tanaman hidroponik, dapat mengunjungi Kirai Green Sentul yang ada di Gunung Geger. Sekian dari saya, Wines, melaporkan. Terima kasih Wines. Taman hidroponik membuktikan bahwa inovasi pertanian modern bisa berjalan selaras dengan edukasi dan wisata, memberikan manfaat tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Tempat agrowisata Kirai Green di Sentul adalah destinasi rumah keluarga yang menawarkan edukasi tanaman dan spot foto yang instagramable. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya di program Fitur News Newsland siang ini. Saya Revan, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, saya Revan yang akan menemani Anda dalam program Newslands hari ini. Dari alun-alun Kota Bogor, Semarak Budaya Nusantara menggema dalam Festival Budaya Nusantara ke-16 yang digelar oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Dengan tema Muda Berbudaya, Harmoni Nusantara, festival ini menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kita sambut Wines yang sudah berada di stand budaya Sumatera Selatan. Halo Sobat Budaya, saya Wines melaporkan langsung dari alun-alun Kota Bogor, tempat berlangsungnya Festival Budaya Nusantara yang ke-16, diikuti oleh 22 stand kebudayaan dari seluruh Indonesia. Saat ini di belakang saya adalah stand kebudayaan Sumatera Selatan. Stand ini menyajikan berbagai jenis kebudayaan yang sangat khas, mulai dari makanan tradisional, sampai pakaian adat yang kaya akan makna sejarah. Penasaran? Ayo ikut aku ke sana. Festival Budaya Nusantara kembali digelar di alun-alun Kota Bogor pada Minggu 18 Mei 2025. Sebanyak 352 mahasiswa yang menampilkan tarian, drama, busana, dan kuliner khas dari 22 provinsi di Indonesia, salah satunya Sumatera Selatan. Pakaian sekarang kita gunakan itu namanya aisan gede. Yang memiliki arti aisan tersendiri adalah perhiasan dan gede itu besar, jadi perhiasan yang besar itu secara singkatnya. Kalau untuk pakaian ini tuh sebenarnya biasanya dipakai saat masa kerajaan ya. Jadi biasanya bangsawan-bangsawan yang pakai gitu. Kalian siap-siapnya dari jam berapa nih? Kalau aku dari jam 2. Kalau aku sendiri jam 4 pagi, Kak. Kalau yang di sini yang di display itu pakaiannya namanya Aisan Pak Sangko. Dia bahannya dari bulu-bulu. Kalau yang ini kan dari songket, kalau yang ini dari bulu. Terus juga mahkotanya beda. Kalau yang ini melengkung, yang itu lebih datar. Aisan Gede dan Aisan Pak Sangkong melancarkan kemewahan budaya Palembang. Aisan Gede dengan mahkota dan kain songket emas merah melambangkan keanggunan pengantin wanita. Sementara Aisan Pak Sangkong yang berhiaskan kain songket dan penutup kepala khas menunjukkan kehormatan pengantin pria. Kalau di booth Sumatera Selatan sendiri kami ada menampilkan ada pempek, tewan, dan juga ada mie celor, dan juga ada alpukat kocok untuk minumannya. Sebenarnya kalau dari aku semua makanan di sini sebenarnya enak. Tapi aku pribadi sendiri lebih prefer ke pempek sebenarnya. Tapi semuanya enak kok. Kalian bisa coba semuanya. Jujur tadi sendiri aku juga ngeliat beberapa pengunjung di sini yang mereka ngecoba buat ngebikin testimoni sendiri gitu loh. Terus aku nggak sengaja ngeliat dan kata mereka itu tuh rasa cukoknya tuh bener-bener kayak kental banget, terus enak banget. Dan yang pastinya ini tuh nggak beda jauh sama rasa otentiknya dari Palembangnya langsung. Mungkin dari acara-acara seperti festival budaya ini ya kami jadi bisa mengenalkan makanan-makanan khas dari setiap budaya. Dan aku juga berharap semoga apalagi di Kota Bogor ini orang-orang bisa lebih mengenal makanan-makanan Palembang yang nggak cuman kita sediakan di sini tapi yang lain juga bisa gitu. Sumatera Selatan hadir dengan cita rasa kuliner yang khas.
pempek dan kuah cuko, tekwan hangat dan gurih, mie celor dengan kuah santan udang, hingga segarnya alpukat kocok. Satu daerah dengan beragam rasa yang punya cita rasa yang khas. Ribuan warga Bogor memadati kawasan festival sejak pagi hingga siang hari. Mereka antusias menjajal ragam sajian kuliner dan menyaksikan pertunjukan budaya bergantian di panggung dan stand. Oke, itu dia Sobat Budaya, sedikit gambaran dari kebudayaan Sumatera Selatan yang ditampilkan dalam Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Saya Wines melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, Festival Budaya Nusantara 16 tidak hanya menjadi ajang perayaan keberagaman budaya Indonesia, tapi juga menampilkan semangat pelestarian budaya oleh generasi muda. Salah satunya terlihat dari kontribusi mahasiswa di stand Sumatera Selatan yang menghadirkan kuliner dan busana adat Palembang yang menjadi kekayaan budaya bumi Sriwijaya di tengah-tengah festival ini. Dari studio, saya Revan Hera Ramadan, sampai jumpa di program Newslands berikutnya. Selamat siang pemirsa, saya Andika yang akan menemani Anda dalam program Newslands hari ini. Kalau biasanya akhir pekan dihabiskan dengan jalan-jalan atau nongkrong santai, kali ini ada yang beda di Q Square Cibinong. Tempat ini bukan cuma spot kuliner dan hiburan, tapi juga jadi destinasi seru buat pecinta olahraga, khususnya olahraga tembak-menembak. Langsung saja kita sambut Dwi yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Andika. Dan pemirsa, sekarang saya sudah tepat berada di area Kyujang Shooting Range. Yuk masuk dan ikuti keseruannya. Kyujang Shooting Range atau QSC Shooting Club menjadi salah satu fasilitas yang kini mencuri perhatian. Buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Tempat ini menawarkan pengalaman menembak yang seru dan menantang, dengan standar keamanan yang profesional. Baik pemirsa, selanjutnya kita berada di area 10 meter, yang dimana ini adalah diususkan untuk paket 1 dan 2, yaitu paket air pistol dan juga air rifle. Boleh dilihat senjatanya? Baik, jadi ini adalah senjata yaitu air pistol, diususkan untuk area 10 meter, tapi bisa juga kita menggunakan senjata air rifle. Nah, bedanya untuk paket 1 dan 2 adalah jumlah pelurunya itu sendiri. Baik pemirsa, sekarang saya sedang memegang senjata e-rifle, tapi yang tanpa teleskop. Nah, jika tanpa teleskop, itu hanya mengandalkan pisir belakang dan juga pisir depan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pisir belakang dan pisir depan harus sejajar, agar pelurunya itu tembak lurus. Dan posisi badan harus tegak, dan juga ini menempel ke bagian dada. Baik pemirsa, sekarang saya berada di area 25 meter yang dikhususkan untuk bench race dan juga multi range atau paket 3 dan 4. Nah, untuk bench race-nya sendiri ini menargetkan targetnya seperti ini, target biasa. Tapi untuk paket multi range itu paket 4, mereka menargetkan sebuah hewan. Bisa dilihat seperti ini, seperti ada kuda dan juga babi. Nah, tapi untuk senjatanya itu tetap sama, mereka memakai rifle. Boleh dilihat. Dan biasanya senjata ini digunakan untuk perlombaan. Oke, baik pemirsa, sekarang saya akan mencoba yaitu paket 4 multi range, yang dimana targetnya itu terdiri dari 23 meter, 33 meter, dan juga 41 meter. Untuk 23 meter targetnya itu ada ayam dan juga babi. Dan 33 meter
targetnya itu kalkun, dan yang terakhir 41 meter itu targetnya adalah kambing. Jadi targetnya itu beda-beda pemirsa. Dengan suasana indoor yang nyaman dan alat yang lengkap, pengunjung dari berbagai kalangan baik pemula maupun yang sudah berpengalaman bisa menjajal kemampuan menembak mereka, ditemani juga oleh instruktur yang berlisensi. Selain itu, Kyujang Shooting Range juga memiliki beberapa paket yang dapat dinikmati, mulai dari paket menembak yang mulai dari harga Rp25.000 sampai dengan paket eskul dan juga paket sewa lapangan dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Baik pemirsa, itu saja keseruan hari ini. Tunggu apa lagi? Segera ke Kyujang Shooting Range. Dan terima kasih telah menemani saya hari ini. Saya kembalikan ke Andika. Terima kasih Dwi. Jadi kalau pemirsa lagi cari tempat liburan yang beda dari biasanya, langsung aja datang ke Q Square Cibinong dan cobain sensasi tembak-menembak di Kyujang Shooting Range. Saya Andika dari program Newslands. Sampai jumpa.